Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah headset Bluetooth yang bisa dibilang sangat menarik. Jika beberapa merek lain menjualnya di range antara 400 hingga 500-an, Eagle berani menawarkan dengan harga yang lebih murah. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng sebuah produk terbaru dari Eagle, yaitu Eagle Life 2. Jadi Eagle Life 2 ini sendiri merupakan generasi penerus dari Life 1 yang menurut saya sudah mengalami improvement dalam hal desain. Saya rasa lebih keren sih untuk yang versi Life 2 ini. Kenapa awal kemunculan produk ini spesial? Karena di harga 300-an yang malah sudah turun dari Life 1, Eagle sudah berani menawarkan fitur hybrid ANC dalam headphone ini. Sebenarnya ada dua varian warna yang bisa dipilih, tapi untuk yang varian hitam ini emang elegan banget. Secara unbox experience-nya sih menyenangkan ya untuk Life 2 ini. Packagingnya terlihat rapi dan elegan. Beberapa perlengkapan lainnya seperti garansi dan manual book, sebuah kabel USB Type-C ke Type-A yang tanpa aux ya di sini, yang menandakan jika headphone ini kemungkinan tanpa headphone jack. Dan yang terakhir adalah headphone-nya sendiri yang terbungkus rapi. Kesan pertama saya setelah membukanya adalah ini secara feels design dan build terlampau premium ya di harga 300-an. Nggak nyangka sih di harga 300-an sudah sekeren ini. Build quality-nya nampak solid dengan finishing doff yang ciamik. Secara sekilas kiblat desainnya ke arah Sony XM5 yang memiliki ciri khas oval datar dengan headband yang relatif slim. Secara rangka sih masih solid karena bagian atasnya sudah ada rangka metal yang dipadu dengan plastik. Adjustable headband yang biasanya di bagian samping ini agak di atas ya, sehingga bisa lebih rapi. Beberapa detail yang minimalis juga turut mempercantik dari headphone ini. Terlampau rapi sih untuk finishingnya. Kemudian pada bagian axisnya sendiri ada sedikit tangkai yang menonjol keluar. Namun sayangnya di sini hanya ada dua axis saja, yaitu bisa dilipat ke sisi dalam dan bisa diputar ke dalam dan keluar. Tilt pada bagian ear cups-nya sayangnya sudah pakem dan belum bisa rotate ke atas serta ke bawah. Detail cup-nya ini sendiri memang mirip dengan Sony, namun ada detail lubang mic gold yang menjadi ikon dan membuatnya semakin elegan. Beberapa detail lainnya seperti penempatan tombol NC dan USB audio di cup bagian kanan, yang menandakan jika USB-nya ini sendiri bisa buat cas dan bisa sebagai port audio. Nah, di bagian kanannya ada tombol untuk power, volume up and down, serta lubang jack yang berlogo mic di bagian bawahnya. Jadi fix, ini memang tanpa headphone jack ya teman-teman. Ini hanya khusus untuk port mic eksternal saja. Yang lucunya kenapa sih nggak disediakan juga? Mungkin nambah-nambah 20.000, tapi bonus mix eksternal kan bisa mantep banget. Namun semua terobati dengan earpads yang lembut dari kulit sintetis yang termasuk tebal. Lembut dan nyaman banget sih ini. Bagian dalamnya juga sudah ada busa untuk pelindung daun telinga. Overall mantep banget lah secara build quality. Berikut ini perbandingannya dengan Q20i. Cuma memang menurut saya yang sedikit kurangnya di sini dari segi desain to axis tadi, sehingga terkadang dalam pemakaiannya nanti terkadang tidak bisa mengcover telinga 100% untuk urusan kedapnya. Tergantung bentuk kepala sih. Kalau nggak pas, memang terkadang ada sedikit suara yang bocor. Meskipun masih menutup dengan bagus sih ini. Clampingnya di sini juga enak, nggak galak-galak banget dan nggak terlalu lembek juga. Jadi ketika dipakai, so far terasa nyaman banget sih ini. Jika belum kedap 100%, tenang aja, kan sudah ada fitur ANC pada headphone ini. Secara kualitasnya masih termasuk oke kok, meskipun bukan yang perfect. Sudah bisa mereduce noise dengan baik, terutama untuk low frequency. Untuk transparency mode-nya juga sudah termasuk oke untuk menangkap suara sekitar. Kesemua itu bisa diatur melalui software Eagle yang termasuk keren di harga 300-an. Hybrid ANC dan transparency membuat kita bisa mengatur tingkat kekuatannya dengan beberapa level yang sudah disediakan. Bahkan ada tambahan dari fitur touch sensor yang bisa menambah keren dari headphone ini loh. Jadi jika kalian lagi dengerin lagu di ANC mode atau normal mode,
dan seseorang mengajak kalian bicara, kalian cukup menutup cup bagian kiri dan otomatis lagu off dan akan langsung masuk ke transparency mode sehingga kita bisa mendengar suara di sekitar. Dan ketika selesai, jika kalian lepas, maka lagu akan melanjutkan audionya. Fitur yang sangat keren sih, yang bahkan beberapa brand di luar sana belum punya untuk fitur ini. Berikut ini adalah sampelnya. Nah, sekarang kita menuju ke bagian paling ditunggu, bagaimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh headphone ini. Dengan driver standar 40 mm serta kodek SBC dan AAC, kualitas Eagle emang nggak diragukan lagi ya. Sound utamanya saya rasa terletak di ANC mode dengan tipikal suaranya yang U-shape. Jadi U-shape sendiri memiliki ciri khas bass dan treble yang lebih maju, tapi dengan mid yang lebih mundur tapi sedikit melandai dan rata. Nggak semenukik dari V-shape seperti Soundcore. Bassnya di sini termasuk tebal namun sedikit boomy, tapi masih agak pendek sehingga tidak mengganggu ke sektor mid. Porsinya termasuk gede sih, tapi nggak sampai ke bass head. Untuk midnya sendiri sedikit mundur, tapi nggak terlalu ke belakang. Detail dan separasi instrumennya terdengar lumayan bagus, bisa dibedakan tiap instrumennya. Untuk vokalnya sendiri ke tengah, tapi sedikit mundur ke belakang. Suaranya masih enak dan natural. Bagian treble-nya sendiri sedikit lebih maju, sehingga simbal-simbal bisa terdengar dengan jelas. Cering dan sparklingnya kerasa banget, tapi nggak sampai terlalu berlebihan dan menusuk atau sibilance. Termasuk airy tapi agak agresif. Untuk clarity-nya di sini termasuk oke di harga segini. Sudah termasuk jernih. Soundstage-nya sendiri termasuk luas dan 3G imaging-nya termasuk wide. Jadi kerasa banget penyebaran instrumennya dari ujung ke ujung. Overall termasuk mantep lah di harga segini. Masih cocok buat musik rock, jazz maupun IDM. Jika dibandingkan dengan Soundcore Q20i, memang sedikit lebih tebal sih untuk suaranya yang Q20i. Dan secara clarity hampir sama. Uniknya di sini, tuning akan sedikit berubah jika masuk ke mode normal atau transparency mode. Karakternya menjadi sedikit lebih balance dengan bass yang lebih ke reduce tapi tetap punchy. Namun untuk midnya sendiri agak sedikit lebih tipis dan mundur. Yang menjadi perhatian ada treble-nya yang termasuk bright dan ngecering banget sehingga di volume tinggi terkadang agak sedikit nusuk. Namun itu bisa menjadi opsi yang bagus jika kalian pengen dengerin frekuensi yang lebih balance di volume yang nggak terlalu tinggi. Tapi tenang aja kok. Semua itu bisa diperbaiki dengan adanya software dari Eagle. Jadi di harga 300-an kalian sudah bisa tuning sendiri EQ yang kalian inginkan, mulai dari preset yang sudah tersedia hingga custom sendiri. Berikut ini adalah dari segi sound sampelnya.
Selanjutnya kita akan menuju delay dan kualitas mic yang dimiliki oleh headphone ini. Dengan kodek standar dan Bluetooth lumayan terbaru di 5.3, sudah menghasilkan delay yang lumayan minim meskipun tanpa gaming mode. Namun memang saya rasa ini lebih cocok buat headphone musik dan film daripada gaming. Untuk mic-nya sendiri termasuk lumayan sih untuk yang versi Bluetooth-nya. Namun di sini memang saya juga penasaran bagaimana jika menggunakan mic eksternal. Berikut ini adalah dari segi sampelnya. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah kualitas mikrofon dari Eagle Life 2 ketika digunakan di dalam ruangan yang relatif sepi seperti ini. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri ya sebenarnya sudah bisa dibilang lumayan, tapi memang untuk suara yang dihasilkan agak sedikit mendem ya. Karena memang efek mendemnya sendiri berasal dari environmental noise cancellation-nya. Nah setelah ini kita akan coba tes ya untuk menggunakan ambient noise untuk melihat gimana kinerja dari mikrofonnya ini ketika digunakan dengan ambient noise. Nah seperti ini kualitas mikrofon jika digunakan dengan ambient noise. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Nah, seperti ini untuk pengambilan dari kameranya. Dan seperti ini ketika mikrofonnya sudah diaktifkan. Nah, di sini memang ada efek dari environmental noise cancellation-nya ya. Tapi untuk kategori suaranya masih jelas kok. Tapi gimana hasilnya menurut teman-teman? Silahkan komentar di kolom di bawah. Yang terakhir adalah dari segi konektivitas, fitur, dan ketahanan baterai yang dimiliki oleh headphone ini. Dengan menggunakan Bluetooth lumayan terbaru di 5.3, masih aman secara koneksi hingga 10 meteran. Beberapa fitur tambahan lainnya, seperti multi-point connection, yang bisa menghubungkan headphone ini ke dua device sekaligus. Untuk ketahanan baterainya lumayan superior, hingga 100 jam tanpa ANC, dan sekitar 70 jaman dengan ANC. Ini sudah termasuk super di kelas 300-an. Nah kesimpulannya, apakah Eagle Life 2 ini worth untuk dibeli? Nggak usah ditanya lagi ya, sudah termasuk king di kelas headphone Bluetooth yang murah. Di harga 300-an, kita sudah mendapatkan desain secakep ini, build quality yang oke, fitur hybrid ANC sekelas headphone 500-an ke atas, bahkan memiliki fitur touch sensor yang sangat jarang di kelas segini. Jadi termasuk mantep banget sebagai daily driver kalian. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe. Dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.